Shalom. Selamat pagi saudara dan semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat merayakan hari Paskah dan selamat kita berbakti bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita merayakan Paskah kali ini di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi semangat kita dalam merayakan Paskah. Bahkan makna Paskah itu dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya dalam kehidupan ini Tuhan sudah mengatur semuanya sedemikian rupa sehingga anak-anaknya senantiasa boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Baik, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di momen Paskah ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ataupun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, kasih dan kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami ini yang senantiasa mengiringi langkah hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Momen yang sangat besar yang boleh kami peringati yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari Paskah. Kami bersyukur atas keadaan yang boleh kami alami saat ini Tuhan. Sekalipun kami boleh merayakan Paskah di tengah rumah kami masing-masing, bukan di gereja, tetapi kami bersyukur senantiasa karena itu menjadi satu kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami saat ini Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Paskah, selamat merayakan hari kemenangan, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus bangkit untuk kita semuanya memberikan jaminan dan harapan bagi kita. Kita membuka firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semuanya. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, sesudah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Satu lagi firman Tuhan acuan kita yang akan kita bacakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ada hidup di dalam Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ada hidup di dalam Yesus. Tidak ada satu pribadi yang mati kemudian dia bangkit kembali selain daripada hanya Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu Yesus menegaskan dan berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 ini, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, melainkan dia akan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan ini membuktikan bahwa Yesus itu ataupun di dalam Yesus itu ada sumber kehidupan itu sendiri. Sebelum Yesus mengalami kebangkitan ataupun Yesus sebelum mati di kayu salib, Yesus memang sudah memberitahukan bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Suatu pemberitahuan di awal. Supaya apa? Supaya nantinya murid-murid Yesus tidak kaget ataupun bukan menjadi suatu bohong-bohongan ataupun tipuan belaka. Jadi Yesus memang sudah memberitahukan ini sebelumnya kepada murid-muridnya supaya mereka tidak menganggap itu suatu kebohongan ataupun hoax. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi suatu sejarah yang sangat besar di dunia ini. Suatu sejarah yang tidak bisa terlupakan oleh seluruh umat manusia, yaitu tentang suatu kejadian yang luar biasa dan suatu kejadian yang dahsyat sekali, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal yang bisa kita pelajari melalui ayat ini, yaitu yang pertama, kematian itu menunggu setiap orang. Kematian itu menunggu setiap orang. Nah saudara-saudara, ketika Yesus pelayanan di dunia ini, nah Yesus pernah mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ia harus menderita, bahkan ia akan mati, bahkan akan bangkit seperti Yesus Kristus. Artinya di sini adalah ada satu hal yang kita akan lewati dan kita lalui, yaitu satu kematian. Di mana ketika Yesus mati, berarti kita juga ikut mati, saudara-saudara. Secara jasmani nanti kita akan mati. Kematian itu menunggu setiap orang. Tidak ada orang yang tidak mati. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, karena ada satu janji Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan kembali, akan bangkit bersama-sama dengan Yesus, akan bangkit seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa percaya kepada Yesus Kristus. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita menanti ataupun menunggu kematian itu dalam hidup ini, tetapi jangan takut saudara, kita nantinya akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat ini kita boleh perhatikan kembali ya. Yang kedua, Yesus adalah pengharapan bagi setiap orang percaya. Yesus menjadi pengharapan, hope ataupun pengharapan orang
harapan. Saudara-saudara, kalau manusia memberi pengharapan yang palsu, di PHP-in, pemberi harapan palsu. Tetapi Yesus Kristus itu pemberi harapan yang pasti. Ya, jadi PHP di dalam Tuhan Yesus itu PHP pemberi harapan pasti. Nah, kalau manusia PHP pemberi harapan palsu, apa yang menjadi suatu kepastian yang diberikan oleh Yesus dalam harapan kita ini, yaitu bahwa Dia akan membangkitkan kita kembali. Coba ketika Yesus berkata kepada Marta, Dia mengatakan, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Maksud Yesus di sini adalah Ia bukan sekedar guru yang mengajarkan perkara tentang kebangkitan. Kita tahu Yesus pada saat itu belum mati, tetapi Yesus memberi suatu harapan kepada Marta dan kepada kita semua saat ini, yaitu Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus tidak hanya berkata demikian pada saat itu, tetapi Yesus membuktikan ketika Yesus mati, maka Yesus juga bangkit dari antara orang mati. Satu pemberian harapan yang pasti yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu bahwa Yesus bangkit kembali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yesus mengatakan, "Aku adalah kebangkitan." Yesus adalah kebangkitan. Ya saudara-saudara, Ia sendiri bangkit dari antara orang mati. Tidak ada pribadi ataupun manusia yang membangkitkan Dia, tapi Yesus sendiri bangkit. Ya, dengan kuasa Allah. Ya, bagaimana kalau kita melihat bukti-bukti dari kebangkitan Yesus? Kita bisa lihat buktinya adalah kubur kosong, dan di dalam kuburan itu terdapat hanya kain kafan. Dan kemudian kebangkitan Yesus kita melihatnya hanya kainnya. Sesudah itu Alkitab juga memberitahukan bahwa Dia menampakkan diri kepada orang banyak, kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku, ini membuktikan jelas Yesus itu telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Yesus itu bangkit sebab Dia hidup, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, karena Yesus Kristus bangkit dari kematian, itulah menjadi satu pengharapan bagi kita. Itulah menjadi suatu yang kita imani, yang kita percayai sebagai jaminan dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena kita juga nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat ini kita bisa melihat kebenaran yang ketiga, yaitu percaya Yesus adalah kunci bagi setiap orang. Percaya adalah kunci bagi setiap orang. Ayat ini mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Kita sudah melihat Kristuslah satu-satunya harapan setiap orang. Alkitab juga menekankan bahwa berulang kali, barang siapa percaya akan Dia beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, percaya menjadi kunci hidup yang kekal. Yang terakhir, yang keempat, hidup kekal yaitu tersedia bagi setiap orang percaya. Hidup kekal tersedia bagi setiap orang percaya.
Dalam ayat itu Yesus berkata, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya artinya mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kita sendiri membaca bahwa di dalam Kristus Yesus berkata ia adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup berarti ia adalah sumber kehidupan. Berarti baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani maupun kehidupan kekal, semua jenis kehidupan ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Semua jenis kehidupan ada di dalam Tuhan. Kehidupan jasmani, kehidupan rohani, kehidupan kekal, yang dikatakan dengan soe, segala sesuatu bentuk kehidupan itu ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus. Untuk itulah Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ingin memiliki hidup yang kekal itu, kita harus percaya bahwa Yesus menjadi satu-satunya juru selamat kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah bangkit. Tetapi saya katakan saudara-saudara, kebangkitan Yesus tidak akan berarti bagi kita, tidak akan menjadi ada maknanya dan faedahnya bagi kita jikalau kita sendiri tidak percaya dan tidak memiliki Yesus itu sendiri dalam hidup ini. Melainkan ketika kita ingin memiliki hidup kekal itu, milikilah Yesus itu, milikilah iman di dalam Yesus, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai jalan keselamatan kepada Bapa, satu-satunya yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa memiliki Yesus dalam kehidupan ini, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah ragu lagi dalam kehidupan ini akan keselamatan kita. Bahwa ketika kita di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan kita akan mengalami kebangkitan, dan kita juga memperoleh hidup yang kekal itu. Saudara-saudaraku, Yesus itu hidup. Yesus itu telah bangkit sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Katakan dalam kehidupan saya, bila saya mati, saya akan bangkit. Karena saya percaya kepadanya, saya tidak akan mati selama-lamanya, tetapi saya hidup selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Bapa. Engkau telah bangkit sebab Engkau hidup. Itulah iman kami Tuhan. Itulah yang kami percayai Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan pegang prinsip ini dalam hidup ini. Kebenaran ini Tuhan, Engkau adalah harapan kami, Engkau jaminan kami. Karena Engkau kebangkitan dan hidup, karena Engkau jaminan hidup yang kekal dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekalipun kami berhenti boleh mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dan meneguhkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami Tuhan atas kebenaran firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin.